Just because one group decided to go to war with Israel, I'm almost 100% sure that all of us are victims of other people's agendas. Ada satu kalimat yang membuat saya tersentuh adalah mereka sekarang sudah tidak lagi berani bermimpi karena ternyata mimpi mereka keliru. Dan Dari munculnya gereja, dari munculnya kekristenan sampai sekarang, itu gereja selalu dianiaya. tahukah Anda bahwa ada jutaan orang Arab Kristen yang terjebak di tengah konflik? Koresponden CBN Timur Tengah melaporkan untuk Anda. It's a scene that has played out each year since 1890 when St. George's Church opened its doors here in the hills of South Lebanon. Lebanese Christians taking part in the Good Friday procession, carrying a cross with a Jesus Christ statue through the town of Klea. This year was no different. Our Christian ancestors here faced war, and they never abandoned their land or their faith. They stood fast against all adversities, and we're going to do the same because that's the spirit we inherited from them. Klea and more than a dozen other Christian villages sit near the border with Israel. On October 8th, when Hezbollah started launching rockets at Israel in support of the Hamas attacks, Christians here suddenly found themselves caught in a conflict they didn't ask for or want. Just because one group decided to go to war with Israel, I'm almost 100% sure that all of us are victims of other people's agendas, and we want no part in it. Since war began in Gaza, the Islamic terror group controlling much of South Lebanon has fired more than 3,000 rockets at Israeli civilian and military targets from area hilltops and villages. Al-Qiyam, a village adjacent to Klea, has felt multiple Israeli rocket and missile strikes during this time. El Qiyam is one of Hezbollah's strongholds, and that's the main reason Israel is targeting that town. Some 90,000 people from South Lebanon, mostly Christians, evacuated to the north after Hezbollah started launching their rockets. Among those staying, Christian entrepreneur George Salame, forced to close his carpentry business due to constant shelling. We thought the war would end in 10 or 15 days, but it's kept going on, and most of the businesses in the villages got affected. And now because of this, we have no income. Here in Klea and other small Christian villages that dot the South Lebanon landscape, the big concern now is that Hezbollah could potentially come into their communities and use their neighborhoods in order to launch missile attacks against Israel. What scares us the most is if Hezbollah starts firing recklessly. For example, last week, they fired missiles at Israel, and most of their missiles didn't reach their targets, and they fell short hitting Lebanese towns. One of those missiles landed in the Christian village of Marjayun. Christians used to be the majority in the south, not anymore. Their numbers have slowly dwindled since Hezbollah moved in. The situation for Christians, not only here in the south, but the whole country, has been dismal, and there's no stability, and because of this, there's a lot of Christian migration, mostly from the south. Daher, a Christian who's reported on here for more than 30 years, fears this latest crisis will spark an even larger exodus. Honestly, people here don't dream anymore. We had a lot of dreams when we were young. We had dreams of living in peace and comfort. We worked hard for it, but the years proved us wrong, and all our dreams have evaporated. Father Pierre tells CBN News that despite being caught between Hezbollah and Israel, the Christians of South Lebanon will continue to preach a message of hope and peace. We are the peacemakers. Our Lord Jesus Christ told us to pray for our enemies, and that's why we're not going to stop praying. Our God can remove this dark cloud, and He's able to change and soften hearts and bring peace to our area. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kita Romo Presbiter Yakobus Jimmy Stefanus Mboy. Beliau adalah Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Shalom Romo, terima kasih sudah bergabung nih bersama kami di sini. Romo, menyaksikan liputan tadi,
Pertanyaan saya adalah bagaimana kita berdoa untuk mereka dan apa yang menjadi doa yang terbaik ketika kita berdoa bagi mereka? Menurut Romo bagaimana? Ya, kalau menyaksikan berita tadi ya sangat sangat kasihan kita. Ya, Terutama buat saudara-saudara kita ya, sesama umat Kristen yang tinggal di Lebanon. Mereka tidak terlibat dalam konflik ya. Tetapi yang berkonflik adalah antara Israel dengan Hizbullah. ya, Tetapi karena Hizbullah itu basisnya di Lebanon dan kemudian masuk ke wilayah orang umat Kristen yang di Lebanon ini, akhirnya secara tidak langsung mereka seperti ada di tengah-tengah pertempuran itu. iya, Dan yang terbaik untuk kita adalah mendukung dalam doa. Ya, pertama tentunya kita berdoa supaya perdamaian segera dapat terwujud ya. Perang bisa segera berhenti dan umat Kristen di Lebanon diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan. Umat Kristen di Lebanon diberi kekuatan. Tapi kalau dilihat tadi, kita kayaknya bisa pelajari sesuatu nih Romo. Karena bagaimana mereka itu tetap percaya dan mereka teguh di sana ya, sekalipun ada satu kalimat yang membuat saya tersentuh adalah mereka sekarang sudah tidak lagi berani bermimpi karena ternyata mimpi mereka keliru, dan ini membuat hati saya masgul gitu ya, merasa terenyuh gitu. Kalau menurut Romo, apa sih yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini untuk pertumbuhan iman kita di sini? Jadi kita bisa meneladani umat Kristen di Lebanon ya, walaupun mereka itu ada dalam situasi yang sangat tidak aman ya, mengancam nyawa mereka, bisa sewaktu-waktu mereka terkena peluru nyasar atau bom nyasar, tetapi mereka tetap percaya, bahkan mereka tetap bertahan kan. Karena mereka tadi dikatakan belajar atau mewarisi iman dari leluhur mereka, dari kakek moyang mereka. Ya, sebagai umat Kristen kita percaya bahwa kehidupan kita, hidup kita itu ada di tangan Allah. Dan itu yang diimani oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Lebanon. Dan Romo, kalau kita lihat, ya silakan Romo, lanjutkan, mohon maaf. Dan kalau kita pelajari, kita belajar tentang sejarah kekristenan. Ya. Dari munculnya gereja, dari munculnya kekristenan sampai sekarang, itu gereja selalu dianiaya. Terutama gereja yang ada di wilayah Timur Tengah. Ketika baru muncul dianiaya oleh Kekaisaran Romawi, terus kemudian dianiaya, mengalami penindasan di bawah kekhalifahan. Bahkan di masa modern, kekristenan di Timur Tengah juga mengalami aniaya di bawah ISIS kan gitu. Ya. Dan sekarang umat yang di Lebanon juga mengalami kembali konflik antara Hizbullah dengan Israel yang kemudian juga bisa mengancam jiwa mereka. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan akan menjaga mereka. Kalaupun mereka diizinkan Tuhan menjadi korban, kita percaya di dalam Kristus ya, kita akan berkumpul bersama Kristus di Firdaus. Apakah ada seruan yang secara bisa kita lakukan ya Romo di tempat kita di sini, di luar dari seruan yang ada untuk Israel? Bagaimana kita berdoa untuk Israel? Ya, bagaimana kita harus bisa melakukan sesuatu khususnya terhadap kehidupan orang Nasrani yang di Lebanon atau di perbatasan. Menurut Romo bagaimana? Ya, kalau kita lihat di Indonesia itu sudah banyak orang yang berseru terhadap Israel kan. Iya. Tetapi sepertinya belum banyak yang berseru untuk Lebanon, untuk umat Kristen di Lebanon. Ya, kita juga harus mendoakan, kita harus peduli terhadap mereka. Bagaimanapun ya, mereka adalah dengan kita adalah sesama umat Kristen Ya. dan juga sesama manusia yang berhak atas perdamaian dan berhak atas kehidupan yang aman. Jadi selain kita berseru untuk perdamaian bagi Israel, ya, bagaimana nanti penyelesaiannya, ada yang penyelesaiannya dengan sistem ada dua negara, tapi itu apakah menjamin dengan penyelesaian ada dua negara itu menjamin adanya perdamaian? Tetapi kita harus terus berseru, kita doakan supaya benar-benar terjadi perdamaian di negara Israel dan juga di seluruh wilayah Timur Tengah itu. Termasuk juga Karena Lebanon yang kita bicarakan ini termasuk di Lebanon. ya. Karena ternyata konflik yang di Israel itu pun berimbas ya kepada negara-negara sekitarnya termasuk di Lebanon. Ya. Romo Yakobus, kami mohon izin waktu Romo sebentar, jangan kemana-mana dulu. Baik. Karena
saya ingin menyampaikan sesuatu, namun setelah ini Romo akan saya berikan waktu untuk memimpin kami dalam doa ya, Romo ya. Baik, baik. Oke, terima kasih. Baik, ya kita banyak mendengar berita tentang segala hal yang berhubungan dengan konflik Timur Tengah. Tetapi pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan hal ini? Pernahkah saya berdoa untuk perdamaian di Timur Tengah? Dan pernahkah saya berdoa untuk saudara-saudara saya yang seiman, baik di Israel, di Libanon, dimanapun, yang sampai saat ini mereka masih bertahan di tengah konflik? Ini pertanyaan sangat penting. Karena kenyataannya Anda bisa saksikan. Ada banyak saudara-saudara seiman kita, sesama orang percaya. Dan mereka terjebak di tengah-tengah konflik. Tapi hari ini, saat ini ada kesempatan baik. Romo Yakobus akan memimpin doa untuk perdamaian di Timur Tengah dan untuk orang-orang percaya yang saat ini sedang bertahan di konflik yang berkecamuk. Untuk Romo Yakobus kami persilakan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Kristus Allah sembahan kami, pada hari ini Tuhan kami bersama-sama menghadap kepadamu. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang ada di Israel, di Palestina, di Libanon, yang mereka bertahan hidup dalam situasi yang sangat sulit karena terjadi konflik di wilayah mereka. Kami mohon belas kasih-Mu. Berikan mereka kekuatan, lindungi mereka. Kirimkan malaikat-Mu untuk mengawal dan menjaga saudara-saudara kami ini, yang adalah umat-umat-Mu. Kami mohon juga Engkau menjamah seluruh pimpinan politik yang ada di Israel, yang ada di Palestina, dan di negara-negara Timur Tengah, supaya mereka berniat baik, mempunyai niat baik untuk membawa perdamaian, suasana damai, dan tidak ada lagi konflik di Timur Tengah, terutama di Israel. Dan secara khusus kami kembali mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Ya, Tuhan. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami di Libanon. Berikan mereka jalan keluar, apapun permasalahan yang mereka sedang hadapi, apapun kesulitan yang mereka hadapi. Tolong Tuhan berikan keamanan, supaya mereka juga merasakan damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Romo Yakobus, salam hangat dari kami untuk Romo-Romo lainnya dan semua keluarga besar di Gereja Ortodoks Indonesia. Senang sekali Romo Yakobus bisa berada bersama dengan kami untuk Cahaya Bagi Negeri dan pelajaran berharga buat kita semua. Mungkin kita sudah hampir lupa mendoakan mereka yang terlalu jauh jaraknya, padahal mereka juga saudara seiman kita. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya diundang untuk bisa sharing dan berbincang dan berdoa bersama buat saudara-saudara kita di Libanon. Kapan-kapan kami undang lagi ya Romo ya. Tuhan berkati ya. Ya, siap. Amin. Siap, oke. Bagaimana jika orang yang terdekat dengan kita, yang seharusnya menjaga hati kita, malah mengecewakan dan membuat kita pahit? Mari kita saksikan kesaksian berikut ini. Apa yang saya pegang, apa yang saya kerjakan, itu selalu diremehkan oleh orang. Waktu itu tinggal sama ibu tiri saya. Bapak keras sekali. Kalau di rumah saya masih dipukuli, diintimidasi. Waktu itu saya berpikir mendingan saya kabur aja. Gitu. Dari teman-teman di jalanan, saya merasa lebih bisa diterima. Pokoknya keluarga saya sudah tidak ada di pikiran saya. Uang saya banyak, saya jadi punya rasa percaya diri yang tinggi. Pasar lama. Nggak satu saat, saya bertemu dengan seorang perempuan. Apapun saya berikan kepada dia. Namun berjalannya waktu,
orang tuanya tahu dan orang tuanya menentang keras kalau dia berhubungan dengan saya. Perempuan ini akhirnya meninggalkan saya dan menikah dengan orang lain. Sudah habis harapan saya. Saya pikir harapan saya satu-satunya ada di perempuan itu. Saya tidak sadarkan diri dan saya tidak tahu keberadaan saya bagaimana. Tapi ketika sadar, saya sudah ada di UGD. Dokter menyatakan bahwa saya harus dirawat di bangsal 13. Waktu masuk di bangsal 13, itu malah membuat saya semakin depresi. Wah, ini caranya saya harus kabur. Saat gerbang dibuka pagi itu, saya kabur. Saya bekerja di sebuah tempat hiburan di Biliat sebagai security. Ya apa lah pamer info lowongan kerja? Mau nggak aku kabari? Setelah saya pikirkan, saya memilih untuk bekerja di tempatnya dia. Masuk ke gereja itu dan saya menerima perlakuan, saya merasa sangat dimanusiakan. Benar-benar saya merasa dihargai. Mereka tidak memandang saya ini siapa. Mereka ternyata mempunyai sosok pribadi yang telah mengubahkan hidup mereka sehingga mereka bisa menerima saya. Dan pribadi itu ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati bagi saya. Dan melalui kasih-Nya, hidup saya sangat berharga di mata Dia. Saya merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Saya merasakan apa yang saya miliki dulu-dulu, apa yang saya kejar, dan apa yang menjadi beban saya saat itu hilang semua. Melalui mereka di gereja ini, saya terus bertumbuh dan saya mau terus belajar. Saya sekarang di tempat saya ini, saya banyak melihat anak-anak kecil yang saya mempunyai kerinduan. Jangan sampai anak-anak ini sampai terjebak dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin membawa mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan jika Tuhan izinkan, ke depan kami akan membuka sebuah taman belajar bagi anak-anak di desa ini. Jika Tuhan ada di depan saya saat ini, saya hanya ingin katakan, terima kasih. Engkau sudah hadir dalam kehidupan saya. Engkau sudah mengubahkan hidup saya. Dan Engkau mengizinkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk penerimaan. Wah. Seringkali orang-orang yang terdekat justru mereka yang mengecewakan kita dan membuat hidup kita begitu pahit. Tapi dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, jangan putus pengharapan. Berharap kepada Tuhan. Temukan juga komunitas supaya dapat membuat kita bertumbuh. Daud berkata, kalau yang menyakiti aku adalah orang di luar sana, itu mungkin tidak begitu sakit. Tapi kalau dia yang sehidangan dengan aku, itu terlalu sakit. Kalau kita saat ini merasa seolah-olah luka yang ditimbulkan itu begitu dalam oleh orang terdekat kita, masih ada Tuhan yang mau membalut luka itu dan menyembuhkan kita. Anda yang percaya, Tuhan sanggup memulihkan Anda. Hari ini mari kita akan berdoa bersama. Angkat tanganmu. Izinkan Roh Kudus membalut luka hatimu. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini untuk anak-anak yang dilukai oleh bapaknya, yang mereka Tuhan ditinggalkan, diabaikan, bahkan tidak pernah diperhatikan. Saat ini Tuhan, kasih-Mu yang tidak
pernah pamrih itu menerima mereka. Dan pulihkan kembali hati mereka. Sebab Engkaulah Allah penyembuh bagi setiap yang terluka. Mari terima kesembuhan dari Tuhan. Karena Dia sanggup untuk memulihkan Anda. Sepakat menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Apakah Anda juga sedang mengalami konflik hari-hari ini? Kami siap mendoakan Anda. Jangan ragu untuk menghubungi nomor yang tertera di layar atau dapat melihat di kolom deskripsi. Kami rindu untuk menjadi sahabat di saat-saat tersulit dalam hidup Anda. Dan jika ada di antara kita yang mungkin memiliki kesaksian untuk dibagikan, atau Anda saat berdoa bersama kami tadi dan Romo Yakobus tadi juga merasakan sesuatu pengalaman spiritual yang berbeda, mengalami mujizat kesembuhan, jalan keluar dari permasalahan, apapun bentuk kesaksianmu, bagikan kepada kami melalui nomor yang sama. Kami tunggu. Pindah ke lingkungan yang baru tentu tidak mudah bagi seorang anak. Apalagi jika teman-teman barunya tidak bersahabat. Saksikan kisah Okta berikut ini. Sebelum pindah ke Batubara, Okta itu sebenarnya orang yang periang, ceria, suka bergaul sama teman-temannya. Semenjak pindah, si Okta itu ada perubahan dari sifatnya yang biasanya dia ceria, tiba-tiba murung. Dulu aku baru masuk sekolah di EJI. Lempar pakai kertas, sama dibilang centil, dikurung di kamar mandi. Pada saat saya menyadari ada perubahan pada diri si Okta, saya tetap berusaha untuk menguatkan si Okta agar tetap bersabar menghadapi cobaan yang ada pada dirinya. Pada saat saya mendengar ada pendaftaran les di Sol, saya mendaftarkan si Okta ke Sol agar si Okta mengalami perubahan pada dirinya dan dia termotivasi agar dia lebih ceria lagi seperti awalnya, dan supaya Okta juga dapat pembelajaran yang baru dan mendapat teman yang baru. Dulu aku baru pertama kali masuk Sol, aku malu, baru punya teman baru. Tapi mereka suka mengganggu, jadi nggak bisa aku di situ. Kami nonton video Superbook tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang bisa Okta pelajari dari video tersebut, Okta melihat Tuhan Yesus disakiti, tetap memaafkan orang-orang yang bersalah. Walaupun Tuhan Yesus disakiti, Tuhan Yesus tetap memaafkan orang-orang. Oleh karena itu, Okta harus bisa memaafkan yang mengganggu Okta. Sejak kejadian itu, Okta dapat merespon gangguan dari temannya dengan baik. Kini Okta mulai terbuka dengan teman-temannya. Dan sekarang Okta mulai tampil bernyanyi di saat ibadah. Perubahan si Okta setelah masuk di Sol, dia memang lebih ceria lagi dan dia lebih termotivasi lagi dan lebih berani lagi untuk masalah pembelajaran, dan termotivasi dia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Sekarang juga si Okta sudah bergaul dengan teman-teman barunya. Terima kasih School of Life dan CBN yang telah membimbing anak saya, si Okta, menjadi ceria kembali. Ada banyak yang seperti Luar Okta biasa. juga yang butuh untuk segera ceria, dan Betul. gereja seharusnya bisa menjadi
mediator untuk itu ya. Ya, dan kita bekerja sama dengan begitu banyak gereja di Indonesia untuk School of Life, Superbook bisa ditayangkan di sana dan bagaimana perubahan banyak terjadi. Ya, ini hal yang luar biasa. Ya. Setiap hari CBN bersama Gereja Mitra berjuang untuk memuridkan anak-anak melalui Superbook. Kami tentu tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Kami memerlukan Anda untuk menjadi mitra kami. Dan caranya cukup mudah. Scan QR Code yang tertera di layar atau Anda bisa kunjungi donasi.jawaban.com. Seberapapun yang Anda donasikan, sangat berarti dalam pelayanan yang besar ini. Kami menantikan Anda bermitra dengan kami. CBN Indonesia akan merayakan ulang tahun yang ke-25. Dan sebagai bentuk ucapan syukur atas apa yang Tuhan kerjakan selama 25 tahun ini, CBN Indonesia mengundang Anda untuk mengikuti Family Run. Yeay. Seperti apa acaranya? Mari saksikan video berikut ini. Shalom keluarga sehat Indonesia. Di tahun yang spesial ini, tepat di bulan peringatan Hari Keluarga Nasional, CBN Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-25 dengan CBN Family Run We Are One. Sabtu 22 Juni 2024 di Plaza Utara Stadion Gelora Bung Karno. Ciptakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga dan jadikan ini kesempatan untuk menjadi bagian dari hari yang istimewa. Daftarkan keluarga Anda hari ini, bersama kita dapat membangun keluarga yang lebih sehat, lebih kuat, dan penuh kasih. Jadi sekalipun Anda tidak hobi lari, ini juga tetap harus Anda ikuti. Kalau misalkan nggak kuat lari nih, Tetap harus diikuti. Pokoknya nggak jalan boleh, nggak hobi lari boleh, belum pernah ikut lari juga boleh, hobinya kuliner boleh. Karena apa? Kalau Anda mendaftar, Anda ikut, semuanya ada di sana. Berarti saya mau ajak teman-teman gereja, saya mau ajak keluarga-keluarga saya ya. Iya, ini momen dimana kita bisa sama-sama merayakan dan merasakan kebahagiaan di 25 tahun CBN Indonesia. Jika Anda menyukai video ini, tekan juga tombol like. Bagikan kepada kerabat Anda. Juga berikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Sebagai penutup, ada sebuah ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wow. Saya Maria Kesmetan. Dan saya Andi Otniel. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.